Kasus positif COVID-19 di Kabupaten Empat Lawang pada Juli ini mengalami lonjakan yang cukup drastis. Apabila sebelumnya pada awal bulan Juli tercatat ada 126 kasus sejak awal pandemi, terhitung sejak Senin 26 Juli ada 197 kasus atau bertambah sebanyak 71 kasus. Juru bicara COVID-19 Kabupaten Empat Lawang Arga Sena Setiawan mengatakan, di bulan Juli ada lonjakan yang signifikan untuk kasus COVID-19. Arga mengatakan ada 100 kasus pada minggu ketiga bulan Juli ini. Dengan naiknya jumlah konfirmasi COVID-19 di Empat Lawang, Arga mengimbau agar gugus tugas Kabupaten Empat Lawang bekerja lebih giat lagi untuk mengupayakan pencegahan dan penularan COVID-19. Kemudian mengenai obat-obatan, pihak pemerintah akan mengupayakan pendistribusian secara maksimal. Nah, untuk mengetahui informasi lebih terkininya, sudah bergabung bersama saya wartawan Tribun Sum Selada Sahri Ramadan dan berikan laporannya. Halo, selamat sore, Sahri. Halo, Sahri. Ya, sore. Oke, Sahri bisa diceritakan sedikit mungkin kondisi terkini terkait lonjakan kasus COVID-19 di Kabupaten Empat Lawang di sana? Baiklah pemirsa Tribuners dan juga Firda. Memang pemirsa untuk bulan ini ada peningkatan jumlah kasus konfirmasi positif COVID-19 di Kabupaten Empat Lawang itu cukup masif ya bisa dikatakan. Jika memang sebelumnya pada bulan-bulan dari bulan 2 Desember hingga Juni itu rata-rata per bulannya 20 sampai 30 kasus paling banyak, sedangkan bulan ini itu berdasarkan hasil wawancara saya tadi itu bisa sampai 100 orang bulan ini dalam waktu kurang dari 20 hari. Begitu, Firda. Untuk bagaimana informasi tentang ketersediaan vaskes di Kabupaten Empat Lawang sendiri untuk pasien COVID-19? Oke. Untuk vaskes sendiri sejauh ini karena memang selama ini tidak terlalu banyak, ini istilahnya karena apa ya? Belum sampai membludak seperti ini, yang digunakan itu hanya Rumah Sakit Umum Daerah Tebing Tinggi atau satu-satunya RSUD di Empat Lawang. Nah, sedangkan tadi menurut jubir COVID-19 di Empat Lawang, jubir Satgas, jika memang dimulai dengan hari ini ataupun ke depannya naik lagi, lebih banyak lagi, itu semua puskesmas yang ada di Kabupaten Empat Lawang akan digunakan sebagai tempat perawatan ataupun isolasi mandiri. Termasuk juga satu lagi rumah sakit yang ada di Kabupaten Empat Lawang, yakni Rumah Sakit Pratama Pendopo. Begitu, Firda. Untuk saat ini sendiri, pasien-pasien yang bergejala seperti itu dirawat di mana lokasinya? Nah, untuk saat ini, kalau yang bergejala ringan itu memang direkomendasikan untuk menjalani isolasi mandiri di rumah masing-masing. Sedangkan untuk yang gejala berat itu sejauh ini banyak dirawat di rumah sakit yang ada di luar Empat Lawang ataupun RSUD Empat Lawang. Begitu, Firda. Oke. Untuk di Kabupaten Empat Lawang sendiri, apakah juga ada pemberlakuan PPKM di sana? Seperti apa pelaksanaannya? Nah, begini, untuk pembatasan kegiatan masyarakat sendiri sebenarnya yang secara total itu mulai diberlakukan tanggal 27 atau besok. Sedangkan untuk ini sebelum tanggal 27 hari ini terakhir itu masyarakat masih boleh menggelar kegiatan ramai lah, akan tetapi itu dibatasi sampai dengan jam 1, misalkan pada kegiatan hajatan ataupun acara yang sering menimbulkan keramaian begitu Firda. Oke, baik. Tribuners, tadi jurnalis kami juga sempat melakukan wawancara dengan Dr. Arga Sena Setiawan, juru bicara Satgas COVID-19 Kabupaten Empat Lawang, dan berikut liputannya untuk Anda. Khususnya untuk di bulan Juli, kita lihat secara data statistik peningkatannya sangat masif. Dari yang dulunya mungkin satu bulan hanya nambah sekitar 20 sampai 30. Saat ini khususnya untuk bulan Juli saja penambahan kita ini sudah lebih dari 100. Karena rekor di minggu lalu di satu hari kita menerima rekapan hasil PCR dalam satu harinya 63 pasien yang positif. Terus dok, kebanyakan untuk ini pasien positif COVID di Empat Lawang ini dirawatnya di mana aja dok? Untuk pasien-pasien positif dia tersebar. Yang pertama, mayoritas pasien ini masih memiliki gejala ringan. Jadi pasien-pasien ini diarahkan untuk isolasi mandiri, tapi tetap mendapat pengobatan dan pantauan dari tugas di puskesmas. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk gejala sedang ataupun berat, mereka dirawat
Sebagian dirawat di rumah sakit umum daerah milik Kabupaten Pelawang di Tebing Tinggi. Sebagian lagi itu tersebar di rumah sakit luar daerah. Kalau untuk di puskesmas memang belum bisa ya? Untuk di puskesmas saat ini memang belum bisa. Kita hanya melayani perawatan rawat jalan. Namun kedepannya sudah kita siapkan tempat perawatan, sedang disiapkan persiapannya untuk bisa merawat pasien COVID. Hal ini dilakukan untuk menindaklanjuti angka bor rumah sakit yang saat ini makin meningkat dan makin penuh. Jadi untuk mengantisipasi kehabisan tempat tidur, maka kita siapkan di 10 puskesmas ditambah di 1 di rumah sakit Pratama Pendopo. Rencana kita adalah tetap sama, kita fokus di upaya pencegahan. Maka dari itu gugus tugas dari kabupaten ini sangat menekankan kepada gugus tugas yang berada di bawah, terutama tim PPKM Mikro, untuk agar dapat bekerja secara aktif dan Tribuners, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update hari ini. Masih di tengah pandemi, kami terus mengingatkan Anda untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Saya Firdananda beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.